Rasulullah beristirahat di tempat itu, Rasulullah menguatkan sikunya untuk menyandar ke batu tersebut, dan batu itu menjadi lembut seperti kasur karena memang perintah dari Allah Subhanahu wa taala dengan karunia yang diberikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mukjizat yang diberikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi kita akan sampai dan kita akan melihat dari bis, dan di sana juga ada Masjid Aqdas, yang mana Aqdas ini Bapak Ibu sekalian berasal dari suatu negara yang mana di sana ada nabi yang diturunkan, yaitu Nabi Yunus al-Abtar, yang beliau juga seorang nabi Bapak Ibu sekalian. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berteduh di bawah kebun kurma milik tokoh yang berada di kota Taif ini Bapak Ibu sekalian, ada seorang pembantunya yaitu Aqdas, yang mana beliau melihat Rasulullah sedang berteduh dalam keadaan capek dan terluka pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ketika Rasulullah hijrah pertama ke kota Taif ini, Rasulullah mendatangi tempat-tempat tokoh-tokoh di kota Taif, dan Rasulullah ketika itu mendapatkan hinaan dari orang-orang kota Taif. Bahkan ada salah satu dari mereka, apa tidak ada orang lain yang diangkat menjadi nabi? Seperti itu pembicaraan orang-orang kota Taif Bapak Ibu sekalian. Dan ada salah satu dari mereka yang mengucapkan, andaikan orang ini seorang nabi, maka dia akan merobek-robek kelambunya Ka'bah. Dan juga ada yang mengatakan Bapak Ibu sekalian bahwasanya beliau ini tidak terima kalau dia seorang nabi, karena tidak mungkin orang seperti Nabi Muhammad menjadi nabi, kata mereka ini Bapak Ibu sekalian. Pokoknya penuh hinaan dan cacian kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat itu. Akhirnya Rasulullah keluar dari tempat itu, dan Rasulullah berteduh di tempat ini Bapak Ibu sekalian. Nanti di depan kita ini kita bisa lihat. Namun kita tidak bisa parkir Bapak Ibu sekalian, kita hanya melalui saja. Saya bisa menunjukkan tempat tersebut, tempat di mana pertemuan Rasulullah bersama Aqdas. Dan ketika Rasulullah berteduh, dilihat oleh Aqdas dan ditemui. Dan ketika saat itu Aqdas menyuguhkan sebutir kurma dan diberikan kepada Rasulullah. Dan Rasulullah mengambil dan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Lalu Rasulullah memakannya Bapak Ibu sekalian. Dan ketika Rasulullah membaca Bismillah, ditanya oleh Aqdas. Ditanya karena apa? Karena bacaan itu tidak biasa diucapkan oleh penduduk kota Taif Bapak Ibu sekalian. Ditanya bahwasanya Rasulullah itu berasal dari mana. Dan Rasulullah menanyakan kembali Bapak Ibu sekalian, menanyakan kepada Aqdas, apakah engkau penduduk di kota Taif? Aqdas menjawab kalau Aqdas itu berasal dari negeri Nanawa, yang mana di sana itu ada seorang nabi, yaitu Nabi Yunus al-Abtar. Lalu ketika itu Bapak Ibu sekalian, Aqdas bertanya kepada Rasulullah, apakah engkau kenal kepada Yunus? Lalu Rasulullah menjawab, beliau adalah seorang yang soleh dan beliau seorang nabi, dan demikian juga saya, yaitu juga seorang nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Aqdas ini Bapak Ibu sekalian langsung memeluk Rasulullah
dan pula merangkul kakinya juga Bapak Ibu sekalian. Dan langsung ketika Rasulullah dipeluk oleh Adas, lalu majikannya Adas ini berbicara bahwasanya Adas ini sudah ingkar oleh agamanya, padahal agamanya Adas ini lebih baik dari agamanya orang itu. Maksudnya itu adalah Rasulullah. Tapi Adas menjawab bagus sekarang bahwasanya tidak ada orang yang lebih tahu daripada Rasulullah tentang seorang Nabi Yunus. Beliau menceritakan tentang Nabi Yunus ini, bahwa Nabi Yunus seorang nabi dan beliau seorang yang soleh Bapak Ibu sekalian. Akhirnya Adas ini percaya bahwasanya Nabi Muhammad SAW seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat itu Bapak Ibu sekalian, Adas langsung beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya bahwa Nabi Muhammad seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di depan kita ini di sebelah kiri ada menara. Ada menara. Ada yang menyebutkan ini masih menara Bapak Ibu sekalian, ada juga menyebutkan tempatnya Adas Bapak Ibu sekalian. Tapi kebun yang tempatnya berteduhnya Rasulullah pada waktu itu berada di sebelah kanan. Nanti saya tunjukkan Bapak Ibu sekalian. Itu dikatakan dengan kebunnya majikannya Adas yang dibuat berteduh oleh baginda Nabi Muhammad SAW di sebelah kanan. Ya, dan di sebelah kiri ini ada yang mengatakan tempatnya Adas atau tempat tinggalnya Adas. Nah, dibangun mushola ini Bapak Ibu sekalian, dibangun mushola karena apa? Karena sebagai tanda kebanggaan orang kota Taif, karena beliaulah orang pertama kali yang masuk Islam Bapak Ibu sekalian. Karena di kota Taif ini Bapak Ibu sekalian, ketika Rasulullah keluar dari tempat yang berteduh itu, Rasulullah keluar hampir sampai di Qadum Manazil. Di Qadum Manazil itu ada lembah yang memang bisa buat berteduh dan diambil airnya Bapak Ibu sekalian. Di sana datanglah malaikat Jibril alaihissalam bersama malaikat penjaga bukit. Lalu Rasulullah ditawarkan oleh malaikat penjaga bukit Abil Qubais dan Qu'ain di kota Mekah itu Bapak Ibu sekalian, bahwasanya kalau Rasulullah menghendaki, maka beliau akan melemparkan batu tersebut kepada kota Taif dan orang-orang Mekah yang menghina Nabi Muhammad SAW. Tapi Rasulullah tidak menerima Bapak Ibu sekalian, melainkan Rasulullah berdoa agar tumbuh dari tulang belikat orang penduduk kota Taif ini orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, bukan menyembah yang lain. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini adalah masjidku di sebelah kanan. Ada ini bangunan tua ini Bapak Ibu sekalian, ini adalah masjidku atau masjid Siku Bapak Ibu sekalian. Dan juga ada yang mengatakan dari sebagian sejarah, ada batu di atas itu Bapak Ibu sekalian, yang memang ketika Rasulullah berada di sini ini ada orang-orang penduduk kota Taif ini yang ingin melemparkan batu dari atas, sengaja ingin melempar batu itu, menggulingkan batu di atas untuk membunuh Rasulullah. Tapi ketika mau digulingkan itu tidak bisa karena sudah diganjal oleh malaikat Jibril alaihissalam Bapak Ibu sekalian.